Pelaku jamret HP pemotor di Jakarta Barat ditangkap. Jenazah anak Alvaro diserahkan kepada keluarga. Simpan narkoba dan senpi ilegal, seorang pria ditangkap. Bea Cukai musnahkan miras dan rokok ilegal miliaran rupiah. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya, di mana pelaku jamret handphone milik pengendara motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial ditangkap aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintas di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan 2 orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Kurang dari 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andriansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik, berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjamret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa bang kalau nato gitu di tempat? Tergantung dia buatnya. Nggak tentu. Penghasilan kamu di kota itu nggak tentu. Ya ini biar yang pertama ini aja. Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya, berapa kali berarti? Total berapa kali? Dua kali. Dua kali. Nah, uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang mana? Yang saat ini? Ini nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya berobat. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menyerahkan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho ke pihak keluarga di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025. Jenazah anak Alvaro diserahkan petugas kepada ibu dan juga nenek korban. Penyerahan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho dilakukan di halaman Gedung Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025. Jenazah diserah terimakan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari, kepada kakek Alvaro yang juga didampingi nenek dan ibu kandung Alvaro. Isak tangis pun pecah saat prosesi penyerahan peti jenazah kepada keluarga. Akan menerima kerangka manusia
yang diduga adalah almarhum AKN yang diserahkan oleh kedokteran forensik Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kepala Rumkit Bayangkara tingkat 1 Polri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik akan menyerahkan kerangka tersebut kepada keluarga korban untuk nanti akan dimakamkan. Jadi hari ini kita siapkan juga sambutan dan ini surat-suratnya berisi surat kematian dan bisa terima kasih. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di Jakarta, jurnalis Sipo TV laporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek salah satu unit apartemen milik seorang pemuda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil penggerbekan, polisi temukan beragam jenis narkoba dan beberapa senjata api rakitan. Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api rakitan ilegal dari salah satu unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga senjata api rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Teddy Aditya Beni Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di unit lantai 15 salah satu apartemen di Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Saat memasuki unit apartemen, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, serta mengonsumsi berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkoba yang juga disita 2 paket sabu seberat 0,64 gram bruto, 1 pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, 2 butir ekstasi pink, 1 butir ekstasi biru, serta 1 butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram. Setelah itu petugas menemukan 2 bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, 9 botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta 1 pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita 4 timbangan digital, 3 set alat hisap sabu, dan juga 3 unit telepon genggam. Teddy mengatakan tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa 3 jenis api rakitan jenis hardlock, 4 magazin, 1 airsoft gun, dan juga revolver, serta 1 senjata api merek Walther P22 tanpa magazin. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah muncul nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode C dengan berat bruto 0,24 gram. 2 butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode D dengan berat bruto 1,23 gram. 2 bungkus plastik klip berisi ketamin diberi kode E dan F dengan berat bruto 21,23 gram. 9 botol berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair dalam kurung MDMB 4 EN Pinaca dengan berat bruto 150 gram. 1
1 buah pouch berisi narkotika jenis cannabinoid sintetis cair, sisa pakai, 4 buah timbangan digital, 3 set alat hisap sabu berupa botol kaca berikut cangklong dan pipet kaca, 1 unit telepon genggam merek Samsung warna biru, 1 unit telepon genggam merek Pova warna hitam, 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam. WW dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan pergolongan narkotika, mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dirjen Bea dan Cukai dan juga Kanwil Bea Cukai memusnahkan ribuan minuman keras dan juga rokok ilegal. Ribuan barang ilegal ini diperoleh dari operasi Macan Kemayoran yang dilakukan sejak Januari hingga November 2025. Sebanyak 41 juta batang rokok ilegal dan 19.000 botol minuman keras impor ilegal dengan nilai 9,9 miliar dimusnahkan. Kanwil Bea Cukai Jakarta. Ribuan miras dan juga rokok ilegal dimusnahkan ini diperoleh dalam operasi Macan Kemayoran sejak Januari hingga November 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Dirjen TNI, Jaka Budi Utama mengatakan bahwa langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat. Operasi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Dari sisi pengawasan, penindakan terhadap rokok ilegal hingga Oktober telah mencapai 15.845 kasus dengan total hampir 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu. Sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kesadaran, kolaborasi, serta efektivitas operasi Bea Cukai di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, awak media, tentunya operasi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta ataupun beberapa daerah saja, tetapi kita melakukan operasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kanwil Bea Cukai Jakarta juga turut mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan tersangka rokok ilegal impor. Kita melakukan operasi Macan Kemayoran baik terkait masalah objek cukai hasil tembakau maupun MMA bekerjasama dengan rekan-rekan aparat penegak hukum yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga melakukan penindakan narkoba. Ada 77 kasus yang sudah kita lakukan, 61 kasus kita serahkan ke kepolisian, 11 kasus kita serahkan ke BNN, termasuk diantaranya adalah BNNP. Kemudian 5 kasus kita serahkan ke Badan POM. Total barang bukti adalah 162,6 kg. Hal ini bisa menyelamatkan 284.534 jiwa yang bisa diselamatkan. Nah, semua barang buktinya sudah serahkan kepada pihak kepolisian, BNN, dan Badan POM. Terima kasih. Jadi barang-barang yang dimusnahkan saat ini adalah gabungan dari hasil penindakan periode Januari sampai November. Ya. Adapun 4 tersangka yang di sini, ini adalah 4 tersangka dalam satu kasus, yaitu rokok ilegal yang ex luar negeri yang kita dapatkan di gudang di sekitar Jakarta ini. Hasil capaian operasi di wilayah Jakarta merupakan bukti konsistensi institusi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional, dan juga bagian dari dukungan terhadap program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Dio Malang, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Polres Boyolali membongkar praktik prostitusi anak yang terjadi di Baju Dono, Boyolali, Jawa Tengah. 2 remaja asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perdagangan seksual. Polisi pun menetapkan 2 tersangka sebagai mucikari dan koordinator admin dari aplikasi Kencan.
Polres Boyolali berhasil membongkar praktik prostitusi anak di bawah umur di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang berperan sebagai mucikari dan admin aplikasi Kencan. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan praktik prostitusi tersebut terjadi di wilayah Bendan, Kecamatan Banyudono. 2 orang tersangka yang diamankan berinisial DWJ selaku mucikari dan K yang berperan sebagai admin aplikasi Kencan. Korban berinisial JS dan juga R, keduanya berusia 15 tahun. JS berasal dari Sukabumi sedangkan R berasal dari Jakarta namun berdomisili di Sukabumi. Kedua korban dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Boyolali, Jawa Tengah. Namun janji itu tidak direalisasikan, keduanya justru diperdagangkan. Kasus ini terungkap usai warga mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sebuah tempat kos. Dari hal itu, warga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan membawa kedua korban ke kantor polisi. Berdasarkan pemeriksaan Satreskrim Polres Boyolali, tempat kos tersebut sengaja disediakan untuk korban melayani tamunya. Dari hasil pengembangan kasus, korban dipasangi tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 sekali kencan. Kedua korban mendapatkan upah senilai Rp5 juta per bulan. Pelapor atas inisial DM, tersangka 2 orang yang kita tetapkan yaitu DWC dan K. Adapun TKP berada di kos milik saudara LS dengan alamat di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Adapun korban, ya ini yang memprihatinkan, korban yang dieksploitasi secara seksual dan kemudian dijadikan juga secara ekonomi. Ini 2 orang yaitu atas inisial JS umur 15 tahun 11 bulan asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan inisial R umur juga 15 tahun 11 bulan asalnya dari Jakarta namun yang bersangkutan domisili juga di Sukabumi. Ya, jadi kedua orang ini, anak ini, ya status anak ini dijanjikan bekerja di rumah makan. Bekerja di rumah makan, namun kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, malah didagangkan secara ekonomi dan secara seksual. Salah seorang tersangka yakni DWC mengaku bahwa dirinya tak tahu jika kedua korban masih di bawah umur. Tersangka juga menyampaikan bahwa dirinya sudah 6 bulan melakukan perbuatannya tersebut. Pertama kali mereka itu bilangnya sudah 18 lebih semua. Ada yang sudah menikah yang si atas nama Ocha itu. Ya, tapi kamu nggak cek KTP-nya itu? Sudah saya minta KTP-nya, katanya baru proses dari Sukabumi nanti mau dikirim, itu baru 1 bulan. Datang ke sini, datang ke Boyolali. Jadi intinya kamu tidak tahu bahwa itu masih anak-anak? Jujur saya terus tidak tahu. Nah, apa kamu tidak melihat ciri-cirinya itu anak-anak masih 15 tahun atau memang udah penampakannya seperti dewasa? Saya kira sudah seperti agak dewasa, terus dibuktikan juga ada foto pas ketika dia menikah. Agak dewasa. Berarti sebenarnya ini wajahnya masih remaja semua kan? Ya masih remaja, tapi kan dia bilang yang saya menguatkan itu ketika ditunjukkan foto pas sudah menikahnya itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim gabungan Satlantas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara membongkar jaringan narkoba internasional dalam operasi gabungan di Simpang Pipitan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Petugas mengamankan 2 WNA asal Prancis dan Amerika yang diduga sebagai pengedar jaringan Australia. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Prancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kota Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Dalam hitungan detik, petugas berhasil menyergap tersangka berperawakan besar ini saat lengah. Sebelum diamankan, WNA Prancis ini terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan juga melaju ugal-ugalan. Ketika diperiksa, tersangka justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Namun pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat menemukan berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong gulungan plastik, dan juga 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Antoine Albert di wilayah Desa Cimegi
Mengwi. Di sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Lemon Rivers, yang juga menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Barang bukti lain yang ditemukan dari WNA Amerika 3 port vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Petugas menemukannya di atas meja dalam kamar villa. Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC usai dites urin oleh petugas. Saat itu perhatian personil yang sedang bertugas sempat tertuju pada seorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Sehingga personel lalu lintas menginformasikan kepada kita. Pada saat itu kita selesai melaksanakan konsolidasi dan sedang berkumpul di Polsek Kuta Utara. Spontan anggota melakukan penyisiran terhadap yang diduga tersebut, dan kemudian ditemukanlah seseorang dengan perawakan dan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas lalu lintas tersebut tidak jauh dari Polsek, lebih kurang hanya 700 meter ke arah utara atau ke arah Simpang Nelayan. Kemudian pengendara WNA itu diberhentikan oleh petugas lalu lintas atas nama Bribda Andre. Namun saat diminta untuk diperiksa, WNA tersebut menolak dan hampir mencelakai petugas lalu lintas, lalu tancap gas dan kabur menuju jalan Pantai Batu Bolong, dan akhirnya petugas gabungan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur yang saat itu masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu juga yang bersangkutan pelaku QAAS sempat menendang salah seorang anggota kita, yaitu Panit Reskrim Polsek Kuta Utara, dan kemudian berhasil diamankan. Dengan tindakan tegas tersebut masih berusaha juga untuk melarikan diri dan bahkan melakukan perlawanan sehingga memicu kemacetan bahkan perhatian warga sekitar. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan badan, tentunya dilengkapi dengan surat tugas karena kita khawatir, dan disaksikan sejumlah saksi dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik dan di dalamnya berisi ganja, kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi cairan THC. Diketahui selama ini Quentin Anthony Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lemon Rivers bertugas membantu. Quentin Anthony Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lemon Rivers dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang WNA, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Australia. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana salah satu rumah di Gang Arus Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampokan. Tak tanggung-tanggung pemirsa, motor, perhiasan hingga celengan sedekah subuh raib digondol pelaku dan aksi pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor dan barang curian lainnya.
Aksi perampokan yang terjadi pada Sabtu 29 November 2025 petang membuat korban kehilangan nyaris seluruh benda berharganya. Tanggung-tanggung barang curian yang berhasil dibawa kabur pelaku mulai dari sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan sedekah subuh. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari satu orang dan saat kejadian korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Sementara pihak kepolisian sektor Jagakarsa mengatakan kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kita sudah tindak lanjuti, terutama kita sudah cek TKP, lanjut kita mencari saksi-saksi dan mencari CCTV yang jelas bisa melihat betul kejadian yang pasti. Ya, untuk sementara ini kita masih mencari, mendalami, kemudian barang-barang bukti apa saja yang bisa menjadi alat bukti tentunya. Itu yang kita kumpulkan untuk penyelidikan dan penyidikan tentunya. Ini yang kita cari, ya. Ini yang kita cari. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria nekat menusuk istri siri dan selingkuhannya hingga berlumuran darah di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pelaku akibat cemburu buta. Korban berinisial HP ini mengalami luka di bagian dada, punggung, dan juga tangan sebelah kiri akibat menjadi korban penusukan oleh seorang pria di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara korban perempuan berinisial AS, istri siri pelaku mengalami luka tusuk di bagian perut. Keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Sementara pelaku berinisial MTH berumur 50 tahun ini juga sudah diamankan oleh polisi usai melakukan aksinya. Kadit Reskrim Polres Kebayoran Baru, Kompol Suparmin mengatakan bahwa motif pelaku akibat cemburu karena istri sirinya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Aksi pelaku telah direncanakan dengan mengundang kedua korban untuk bertemu di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Usai bertemu, pelaku kemudian cekcok dengan selingkuhan istri dan juga berujung penikaman di rumah sang istri siri. Hasil pemeriksaan, ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut didasari karena rasa cemburu. Karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Itu korban yang laki itu jalan dengan istri siri pelaku. Untuk pelaku sendiri sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pisau yang dipakai pelaku untuk melakukan penusukan sudah disiapkan sebelumnya ada sama pelaku. Atas kejadian ini, 2 orang yang menjadi korban penusukan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjadi kurir narkoba, pasangan suami istri ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat di kamar kosnya di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 kg sabu yang berasal dari jaringan Pekanbaru. Aparat kepolisian Polsek Kalideres menggerebek sebuah indekos yang dihuni pasangan suami istri di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari dalam kamar, petugas mendapati ML, RS, dan juga 2 kardus yang berisi 19 paket sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Selain 19 kg sabu, aparat juga menemukan bong atau alat hisap sabu di kamar tersebut. Diduga pasutri ini merupakan jaringan peredaran narkoba Pekanbaru. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Teddy Aditya, mengatakan bahwa kedua pelaku nekat membawa barang haram tersebut ke Jakarta atas perintah seorang bandar berinisial AB. Keduanya dijanjikan upah Rp26 juta serta 1 paket sabu sebagai imbalan pengiriman. Unit mendatangi lokasi, melakukan surveillance, dan mendapatkan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang didapat. Setelah itu langsung diamankan dan kos-kosannya digeledah. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. Saudara ML dan saudara RS mendapatkan dari saudara AB, kemudian diarahkan oleh saudara AJ
untuk nanti dibawa ke Jakarta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsiders, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Diduga narkotika jenis sabu ini akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dua pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan 1B1, Kota Palembang, akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dua pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan keluar nak pergi. Gak tahu baut apa mur bertaburan di sini. Bertaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi. Iya. Sementara itu, korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam berapa? Jam 11 apaan berapa kali? Jam 10-an apa kali ya? Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Aku lupa nama RT situ. Nah syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Babinsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apa cek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, Lampung berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penangkapan ini, pemirsa, petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga. Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS, ini istri dari bandar tersebut, kemudian 1 orang lagi berinisial JY, yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyeludupan pakaian sport premium dari Malaysia melalui pelabuhan Patimban. Sebanyak 1 kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia diamankan.
Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan satu unit kendaraan truk Fuso polisi F8810HL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita Stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita Stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di Stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras Komplek Jati Bening Permai, Bekasi terendam banjir. Informasinya saat lagi pemirsa, tetap di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Banjir setinggi 50 hingga 60 cm menggenangi perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sesaat hujan deras mengguyur selama berjam-jam pada Kamis 4 Desember 2025 siang. Sejumlah warga dan juga pos keamanan terendam air, sejumlah akses jalan perumahan juga tidak dapat dilalui secara normal. Beberapa kendaraan terpaksa dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Banjir di kawasan ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Diduga buruknya sistem drainase menjadi faktor utama penyebab banjir. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar bencana banjir tidak terus terulang. Johor tadi, Johor. Ya, bukan sering lagi. Tiap hujan besar pasti banjir. Itu gorong-gorong itu kalau tersumbat di gorong-gorong itu, ya bisa setengah meter, kadang-kadang bisa 1 meter. Sekarang paling ada 50 cm, 300-an lah kurang lebih. 300 kakak. Ya, kurang lebihnya. Ya kalau nggak hujan sih, ya 3-4 jaman tidak surut. Aset jalan aja sekarang. Kalau kemarin masuk. Untuk mengurangi tinggi genangan, petugas dari unit reaksi cepat Kota Bekasi menerjunkan 3 pompa penyedot air di sejumlah titik. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Allahu Akbar. Inilah video amatir warga saat para korban dibawa warga usai terjadi insiden di sambar petir. Tragedi yang mengejutkan ini terjadi di Kota Serang, Banten. 9 warga yang sedang berada di persawahan tiba-tiba disambar petir di tengah hujan lebat yang juga mengguyur wilayah ini. Dalam hitungan detik, sambaran api menghantam lokasi para warga yang berteduh. 4 orang meninggal dunia di tempat, sebagian mengalami luka bakar akibat terkena sambaran petir yang sangat kuat. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat melihat sanak saudara mereka sudah terbujur kaku pasca insiden tersambar petir di tengah sawah. Sementara salah satu korban yang selamat berlari sambil berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya warga datang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. 5 korban yang selamat segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Hasil pemeriksaan medis memastikan 4 korban yang meninggal dunia karena sambaran petir langsung. Ke 9 warga tersebut, korban dari peristiwa ini jumlahnya 9 ya. 4 meninggal dunia, 3 masih diobservasi, 2 dirawat di rumah. Nanti kita masih akan monitor lagi perkembangannya. Kalau memang perlu perawatan, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan supaya diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Kota. Untuk kronologis, ke-9 korban tersebut berada di sawah, sedang istilahnya ngoyos ya, bekerja membersihkan rumput-rumput di sawah. Kemudian turun hujan, mereka kemudian istirahat di gubuk kecil yang terbuka. Tiba-tiba ya terjadi peristiwa tersambar petir itu. Namun ada 1 korban yang masih mampu bisa jalan, pergi datang ke kampung supaya memberikan informasi ke warga gitu. Ada korban yang lain yang tergeletak. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tengah cuaca ekstrim yang kian sering terjadi. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir yang merekam saat tim SAR gabungan berupaya keras untuk mengevakuasi korban tewas berinisial IB berusia 51 tahun yang terhimpit di reruntuhan bangunan Balai Gong yang hancur setelah tertimpa pohon tumbang di DTW Alas Pala Sange, Desa Sange, Abian Semal, Badung, Bali. Sebelum kejadian, korban bersama rekannya berteduh di Balai Gong area Madya Mandalapura Pucak Sari untuk menghindari terjangan hujan deras disertai angin kencang. Karena cuaca semakin memburuk, korban dan rekan korban memutuskan meninggalkan lokasi tersebut. Namun karena charger HP korban memutuskan untuk kembali ke lokasi. Saat kembali ke lokasi, tiba-tiba pusaran angin menerjang hutan pala dan juga membuat belasan pohon tumbang menimpa bangunan. Bangunan rubuh kemudian menimbun korban hingga tewas. Rekan korban yang panik kemudian meminta bantuan staf pengelola DTW Alas Pala Sange. Selama 1 jam, tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan dan juga selanjutnya membawa jenazah menuju RSD Mangusada, Badung. Selain korban tewas, seorang staf pengelola DTW Alas Pala Sange berinisial INR juga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka dan tangan kiri patah akibat musibah tersebut. Area utama dan Madya Mandalapura Pucak Sari mengalami kerusakan parah dan ditutup untuk sementara waktu. Selain Balai Gong, bagian utama Mandalapura Pucak Sari pun mengalami kerusakan cukup parah. Musibah ini diperkirakan menjadi tragedi terparah dalam 1 dekade terakhir. Kami ikuti juga proses evakuasinya tadi di TKP, ada yang meninggal 1 orang, kemudian ada yang cedera. Itu karena kena pohon yang tumbang atau seperti apa? Jadi lebih tepatnya beliau tertimpa bangunan yang ditimpa oleh pohon yang roboh. Karena memang beliau mengambil suatu chargernya ketinggalan, jadi kembali ke tempat akhirnya terjadi. Akibat musibah ini, kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Beginilah kondisi banjir yang menggenangi wilayah Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu malam. Air setinggi 1 meter terlihat memasuki rumah warga dan mengalir deras di badan jalan. Hujan lebat yang turun sejak petang diduga menyebabkan sungai meluap lalu mengirimkan debit air besar ke pemukiman yang berada di dataran rendah. Selain di Kecamatan Bangkunat, banjir juga terjadi di sejumlah pekon Kecamatan Pesisir Selatan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat terputus. Warga pun terpaksa menyelamatkan barang-barang berharga dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Polisian menyebut banjir di 2 kecamatan tersebut mulai berangsur surut pada Kamis pagi. Meski begitu, petugas masih bersiaga di sejumlah lokasi mengantisipasi kemungkinan banjir susulan mengingat curah hujan di pesisir barat masih cukup tinggi. Pesisir barat banjir itu kejadiannya kemarin ya, tanggal 3 Desember pukul 16.30. Itu ada terjadi di 2 titik, yakni di wilayah hukum Polsek Bangkunat dan di pesisir selatan. Kejadiannya itu berawal dari pukul 15.00. Namun akhirnya dikarenakan debit air sungai yang semakin tinggi sehingga pada pukul 16.20 itu terjadi peningkatan. Sehingga mengakibatkan air sungai meluap sampai ke jalan. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menyerahkan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho ke pihak keluarga di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025 sore. Jenazah anak Alvaro ini diserahkan petugas kepada ibu dan juga nenek korban. Penyerahan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho dilakukan di halaman Gedung Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025. Jenazah diserah terimakan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari, kepada kakek Alvaro yang juga didampingi nenek dan ibu kandung Alvaro. Isak tangis pun pecah saat prosesi penyerahan peti jenazah kepada keluarga. Akan menerima kerangka manusia yang diduga adalah almarhum AKN yang diserahkan oleh kedokteran forensik Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kepala Rumkit Bayangkara tingkat 1 Polri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik akan menyerahkan kerangka tersebut kepada keluarga korban untuk nanti akan dimakamkan. Jadi hari ini sudah siapkan juga ambulan dan ini surat-suratnya berisi surat kematian dan dokumen bisa digunakan terima kasih. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek salah satu unit apartemen milik seorang pemuda di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari hasil penggerebekan, polisi temukan beragam jenis narkoba dan beberapa senjata api rakitan. Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api rakitan ilegal dari salah satu unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga senjata api rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Teddy Aditya Beni Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di unit lantai 15 salah satu apartemen di Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Saat memasuki unit apartemen, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, serta mengonsumsi berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkoba yang juga disita 2 paket sabu seberat 0,64 gram bruto, 1 pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, 2 butir ekstasi pink, 1 butir ekstasi biru, serta 1 butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram. Setelah itu, petugas menemukan 2 bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, 9 botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta 1 pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita 4 timbangan digital, 3 set alat hisap sabu, dan juga 3 unit telepon genggam. Teddy mengatakan tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa 3 jenis api rakitan jenis hardload, 4 magazin, 1 airsoft gun, dan juga revolver, serta 1 senjata api merek Walther P22 tanpa magazin. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara,
diajukan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode C dengan berat bruto 0,24 gram. 2 butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode D dengan berat bruto 1,23 gram. 2 bungkus plastik klip berisi ketamin diberi kode E dan F dengan berat bruto 21,23 gram. 9 botol berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair dalam kurung MDMB 4EN Pinaca dengan berat bruto 150 gram. 1 buah pouch berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair sisa pakai, 4 buah timbangan digital, 3 set alat hisap sabu berupa botol kaca berikut cangklong dan pipet kaca, 1 unit telepon genggam merek Samsung warna biru, 1 unit telepon genggam merek Pova warna hitam, 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam. WW dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan pergolongan narkotika, mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret handphone milik pengendara motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial ditangkap aparat kepolisian unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintasi perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan 2 orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Berandali 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andriansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik, berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti
lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjamret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa Bang kalau NATO gitu di total? Tergantung dia Ya tentu. Penghasilan kamu di kota itu ya ini yang pertama beli baju. Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya, berapa kali berarti? berapa kali? Dua kali. Nah, uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang saat ini. Nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya perobatan. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berkendara di jalan raya memiliki resiko tersendiri. Salah satunya adalah aksi penjamretan yang menyasar barang berharga seperti telepon genggam. Kelengahan pengendara kerap dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dan berikut beberapa tips agar handphone tetap aman dan terhindar dari aksi penjamretan saat berkendara. Dan pemirsa, berikut tips yang pertama, simpan handphone di dalam tas tertutup rapat dan posisikan di depan badan untuk keamanan maksimal. Kedua, jangan menaruh HP di saku terbuka, kantong jaket atau dashboard motor. Tips yang ketiga, hindari menggunakan atau mengeluarkan handphone saat berhenti di lampu merah atau ketika kendaraan terhenti. Dan yang keempat, pilih tas dengan resleting atau pengunci tambahan agar barang berharga tidak mudah diakses. Dan tips yang kelima, pemirsa, tingkatkan kewaspadaan terhadap orang di sekitar, terutama jika ada yang bergerak mencurigakan. Demikian tips untuk menjaga keamanan handphone saat berkendara. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menyimpan barang berharga di tempat teraman, resiko penjamretan dapat diperkecil dan perjalanan dapat berlangsung lebih aman. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan tidak ikut-ikutan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri. Dan saya Selis Pegar pamit undur diri, sampai jumpa.